Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Adrian Syah Aswaja. Pada kali ini saya akan menjelaskan kembali tentang amalan-amalan agar kita dilancarkan dalam hal rezeki. Ini banyak pertanyaan-pertanyaan dari para subscriber ya, tentang konsep rezeki. Jadi dia mengatakan bahwa bagaimana saya bisa mendapatkan uang yang banyak, uang sekian puluh juta, utang saya lunas, segala macam gitu. Nah, kita harus pahami dulu rezeki itu apa sih? Nah, rezeki itu adalah segala sesuatu yang kita makan. Itu disebut dengan rezeki. Nah, sedangkan yang disebut dengan harta atau milik ya, itu seperti yang kita pakai. Jadi seperti kendaraan, pakaian, segala macam. Nah, itu konsepnya seperti itu. Jadi kalau dibilang orang yang rezekinya lancar adalah orang yang dia suka makan enak ya, mungkin ditraktir teman, itu rezeki. Mungkin ya dia tinggal di rumah orang kaya segala macam gitu, tapi intinya dia bisa makan enak, bisa makan setiap hari, berarti dia punya rezeki. Nah, tapi kan tadi teman-teman juga mungkin banyak yang bertanya kalau bagaimana caranya kita punya uang yang banyak. Punya uang yang banyak dalam artian bisa beli ini, bisa beli itu dengan uang tersebut itu ya. Nah, ini harus kita pahami. Agar kita punya uang yang banyak, yaitu kita harus sedekah yang banyak. Jadi kalau uang harus dengan uang, jadi harus dipancing dengan uang. Kalau kita baca sholawat, kita dapat rezeki. Misalnya tadi nih, saya ketika sering bersolawat, ya saya tiap hari makan enak. Ada kadang-kadang yang kasih saya tuh rambutan ya, itu sampai 1 karung. Nah, ada yang kasih saya hadiah ya, ada yang kasih saya baju tanpa saya beli gitu. Tapi kalau itu hubungannya dalam hal rezeki ya, yang tidak diduga-duga, jadi tanpa proses beli, tanpa proses transaksi. Nah, kadang-kadang kalau kita punya uang, kita mikirnya bahwa kita bisa beli yang kita mau, kita bisa jalan-jalan dengan uang kita. Nah, caranya adalah dengan sedekah. Nah, bagaimana sedekah yang baik itu, yang bagus itu ya, biar rezeki kita lancar gitu. Jadi bukan sedekah yang ya sedekah, orang sedekah lah, mungkin kasih tukang parkir, kasih pengemis, atau sedekah ke orang yang kesusahan, itu mungkin kita lakukan seperti itu. Tapi ini sedekah dengan niat hajat, menarik uang yang sangat besar. Jadi benar-benar hajatnya untuk menarik uang yang besar. Nah, orang banyak yang bilang, oh berarti itu pamrih dong. Berarti itu tidak ikhlas dong ibadahnya. Nah, begini, ikhlas itu kalau kita berharap balasan hanya dari Allah. Ya, kalau kita hanya berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, itu ikhlas. Nah, yang tidak ikhlas itu yang riya ya. Itu biasanya dia bersedekah tujuan satu, bisa biar dipilih jadi caleg, jadi anggota DPR ya. Dia sedekah biar jadi gubernur, biar jadi bupati. Dia sedekah biar dianggap dermawan oleh orang-orang. Tapi kalau kita niatnya hanya tujuannya Allah, bukan makhluk manusia, nah itu bisa dibilang ikhlas. Jadi kita hanya pamrih kepada Allah, bukan kepada makhluk. Nah, seperti itu ya. Harus dipahami dulu sini. Nah, bagaimana sedekahnya? Lihat dari gaji kita. Misal contohnya gini. Penghasilan kita 5 juta. Ya, 5 juta. Berarti 2 juta ini harus disedekahkan. Nah, bingung kan? Gede kan? Nah, makanya dibilang orang yang dermawan itu bukan orang yang kaya raya gitu, atau bisa sedekah ratusan juta,
tapi dia bisa nggak sedekah dari sepertiga hartanya gitu ya. Jadi dibagi 3 aja gitu. Misalnya dia misalnya 5 juta, dia sedekahnya 2 juta. Kalau 10 juta berarti dia sedekahnya sekitar ini ya, 4 juta ya, 4 juta. Nah itu sedekah segitu, bisa nggak gitu. Jadi kita tetap lebih uangnya, tapi yang kita sedekahkan besar. Nah kalau 1 miliar itu misalnya 5 miliar gitu kan, berarti 2 miliar kita sedekah. Kalau 1 miliar kita sedekahnya berarti sekitar berapa tuh? 4 miliar ya kita sedekah. Tujuannya apa? Untuk menarik rezeki yang lebih besar lagi. Seperti itu. Jadi kalau kita sedekah itu jangan kecil-kecil, yang besar gitu. Nah pertanyaannya gitu, sedekahnya yang bagus ke siapa? Nah, sedekah yang pertama yaitu adalah ke kelompok fakir. Fakir ini adalah orang yang tidak mampu memenuhi setengah dari kebutuhan hidupnya. Jadi dia misalnya dia bisa makan, bisa minum, tapi dia tidak bisa bayar sekolah gitu, misalnya contohnya seperti itu. Atau misalnya dia gini, dia hanya bisa makan siang saja, malam dia kelaparan. Atau dia hanya makan sehari itu hanya malam saja, siang kelaparan. Nah itu adalah orang-orang fakir, jadi serba kekurangan. Kemudian kalau orang miskin, yaitu dia hanya mampu memenuhi setengah dari kebutuhannya. Misalnya orang biasanya makan kan 3 kali sehari. Nah dia itu hanya bisa makan cuma 2 kali ya, 2 kali. Dan kadang-kadang ya hanya 2 kali, itu pun dengan porsi yang sedikit misalnya. Atau ya dia makan tapi hanya makan yang tidak, sangat kurang nutrisinya gitu. Mungkin hanya nasi sama 1 lauk, nasi sama garam, atau ada yang kayak gitu. Dan dulu saya pernah ketemu ya, cuma makan sehari sekeluarga itu 1,5 liter beras sehari. Itu pun masih hutang di warung. Nah itu orang-orang miskin. Nah itu kita bantu. Jadi orang fakir, orang miskin ya. Terus yang ketiga, anak yatim. Nah, anak yatim ini bukan anak yatim yang sudah kuliah, bukan atau anak yatim yang sudah bapak-bapak, bukan, tapi anak yatim yang benar-benar dia ini akalnya masih lemah lah, atau ibarat kata tuh belum punya kemampuan untuk mencari nafkah. Berarti kan yang usianya 10 tahun ke bawah, kira-kira begitu ya. Jadi masih SD kelas 5 gitu, atau kelas 4 gitu. Lebih bagus lagi yang masih kelas 1, kelas 2 SD atau TK ya. Orang tua sudah tidak ada, nah itu kita bantu. Ya, jadi benar-benar anak yatim yang masih kecil sekali gitu. Jadi dia tidak punya kemampuan untuk mencari nafkah sendiri. Itu anak yatim. Nah yang keempat, dari fakir, miskin, anak yatim, yang keempat itu yang janda-janda tua. Jadi cari, mohon maaf ya, kita nenek-nenek ya, yang usianya sudah lanjut, mungkin pendengarannya kurang, sudah mulai pikun, atau intinya tuh dia sudah tidak bisa sudah tidak bisa kemampuannya untuk berusaha itu sudah mulai berkurang gitu. Sudah lemah lah tubuhnya. Nah itu kita bantu. Jadi janda tua, jangan janda muda, janda tua yang sudah usia lanjut. Nah itu fakir, miskin, anak yatim, dan janda-janda tua yang suaminya sudah tidak ada, ya itu.
Ya mungkin, tapi ada anaknya. Nah, anaknya kan kadang-kadang juga tidak bisa memberikan hal-hal yang berlebih kepada ibunya ya. Mungkin dia punya anak juga, punya suami, beban hidupnya besar juga. Jadi kalau dia menanggung ibunya mungkin rasanya tuh kurang gitu. Dan ibunya mungkin pengen sesuatu tapi anaknya nggak bisa mengabulkan gitu. Nah itu kita bantulah, kita bikin senang gitu. Nah itu fakir miskin anak yatim gitu. Nah kemudian yang empat nih, setelah empat juga ke binatang. Binatang ya, binatang ini penting. Kenapa ada binatang gitu? Nah contohnya gini nih. Nah, ada kan di hadis Nabi kisah tentang seorang pelacur ya, yang dia memberi minum seekor anjing, kemudian dosa-dosa diampuni oleh Allah. Ada juga seorang yang ibu ya, dia menyediakan makanan buka puasa, lalu makanan tersebut diacak-acak oleh seekor kucing, dan kucing tersebut diikat lehernya, kemudian diikatkan di tiang dan diberikan makanan. Jadi ketika kucing itu ingin maju, lehernya tercekik. Kemudian Rasulullah bilang orang tersebut masuk neraka. Nah, jadi orang yang menolong anjing lalu menyelamatkan kucing itu menolong anjing saja itu kalau kita ikhlas ya, itu pahalanya luar biasa. Kenapa? Karena seekor anjing itu apa sih yang bisa dia berikan pada kita gitu. Ketika kita memberi makan kucing, apa yang bisa diberikan kucing kepada kita? Artinya kan tanpa pamrih gitu. Nah, coba kita sedekah gitu. Cari kucing di jalan gitu. Jangan pelihara kucing, tapi kita cari kucing yang liar. Jadi kalau kita ke pasar itu biasanya kucing-kucing itu kelaparan. Mereka itu mau makan diusir ya, atau berebut dengan kucing lain gitu. Nah kita beri makan. Jadi kucing-kucing liar ya, kucing-kucing liar bisa kita beli makanannya yang paling bagus lah, paling mahal. Nah paling mahal, lalu kita cari tuh kucing-kucing di pinggir jalan, kita kasih. Nah kalau ada anjing juga boleh, misalnya anjing liar, teman kita nggak tahu jika ada daerah-daerah yang tidak ada anjing ya. Tapi ada daerah yang anjing-anjing liar tuh masih banyak. Tapi coba aja ke kucing. Tapi yang bukan yang peliharaan kita ya, yang liar-liar itu. Nah insya Allah mereka itu akan mendoakan kita. Bisa juga burung. Nah burung itu juga kita berikan makan. Kalau ada daerah-daerah banyak burung, kita tahu misalnya kalau kita pergi ke Masjidil Haram itu kan ada banyak burung kan, burung dara. Itu berarti katanya dulu Rasulullah tuh sering memberi makan. Siti Aisyah sering memberi makan burung-burung tersebut. Nah, kita juga harus mengikuti sunnah Nabi, jadi memberi makan binatang. Jadi bersedekah bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada binatang. Nah, seperti itu. Fakir, miskin, anak yatim, dan janda tua. Itu yang paling wajib kita sedekahkan. Tapi juga bisa misalnya orang dalam perjalanan ya, orang-orang dalam perjalanan itu juga bagus. Jadi orang yang sedang berjalan haus atau kehabisan ongkos atau bingung gitu kan, dia harus ongkosnya kurang, terus pengen makan itu, nah itu kita bantu ya, kita bantu kasih makan kayak apa kayak gitu, kasih minum. Nah itu juga pahalanya bagus. Jadi itu tempat waktu-waktu yang sedekah yang bagus ya. Jadi kita kalau uangnya banyak harus sedekah. Jadi itu kalau gajinya 5 juta, sedekahnya 2 juta per bulan. Nah, sampai kapan? Sampai benar-benar hajat kita kabul. Ya kan misalnya kita sedekah setiap bulan 2 juta, gaji kita 5 juta. Sedekah kita sebulan 2 juta ke yang tadi itu. Beli makanan kucing atau beli makanan burung, bebas pokoknya hewan apa yang kita mau sedekahkan. Juga fakir, miskin, anak yatim, dan janda-janda tua. Nah itu yang kita sedekahkan. Jumlahnya terserah,
terserah kita. Kira-kira yang benar-benar beliau ketika dikasih uang tuh senang banget gitu, kaget-kaget gitu. Karena kalau kita sering ngasih sedekah orang kaget, nanti Allah akan ngasih kita rezeki bikin kita kaget-kaget. Seperti itu kalau menarik uang ya. Jadi harus sedekah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.